Hai, I'm Firstian Dimas. Kalau kita dengar kata hypebeast, mungkin yang ada di pikiran kita itu adalah sebuah culture, style, fashion, dan juga streetwear. Tapi apa jadinya kalau culture hypebeast ini kita gabungkan dengan teknologi? Untuk bikin produk yang fashionable, asik diajak nongkrong, tapi juga bisa produktif. And let me show you. This is the Asus ROG Flow Z13 Acronym Edition. Kalau aku pribadi sih paling seneng sama produk yang unik kayak gini. Gabungan antara sentuhan desain hypebeast dengan konsep laptop/tablet ini gila sih, asli. Oke, meskipun ini keren, tapi mari kita bahas laptop ini secara jujur dan objektif. Kita mulai dari segi desainnya dulu. Menurutku ini adalah laptop dengan desain paling ganteng dan futuristik. Khususnya di edisi Acronym ini, detailnya gokil, jauh beda dibanding yang versi aslinya. Dan juga kalau kita perhatiin di setiap sudut laptop/tablet ini tuh ada frame-nya. Selain untuk proteksi dan estetika, dia juga berguna untuk masang strap aksesorisnya kayak gini. Kelihatannya asik ya, tapi sayangnya aku nggak bisa nyobain karena aku nggak dapet di demo unit ini. Untuk keyboardnya di sini pakai sistem magnet yang bisa dilepas pasang, yang bikin laptop ini bisa fusion, mau jadi mode tablet atau mode laptop. Meskipun gitu, tapi feel keyboard folionya ini udah enak banget kok. Terasa kokoh, travel distance-nya pas, feel ketiknya empuk, dan ada backlight putih 3 level. Lanjut ke sisi kanan, ada speaker, audio jack, USB 3.2, tombol volume, dan tombol power. Untuk di sisi kiri ada Thunderbolt 4, XG Mobile Connector yang udah include USB-C 3.2, dan juga speaker. Jujur aja menurutku portnya ini agak terbatas, tapi nggak sampai mengganggu produktivitas. Nah, untuk di sisi atas ada lubang exhaust, sedangkan di sisi bawah ada keyboard konektornya. Kalau kita cek di belakang kickstand-nya ini, dia juga punya micro SD dan SSD slot. Desain laptop kayak gini mungkin nggak semua orang suka, tapi percaya deh, karena desainnya kayak ginilah yang bikin laptop ini punya skenario penggunaan yang sangat luas. Ibaratnya kayak kita beli sebuah laptop, tablet, dan konsol dalam satu device. Selanjutnya kita masuk ke bagian spesifikasi. Laptop ini udah pakai prosesor Intel Core i9 13 Gen dengan GPU RTX 4070 8GB, RAM 32GB LPDDR5, dan SSD 1TB. Secara kertas emang speknya udah aman banget untuk dipakai gaming atau produktivitas. Tapi perlu diingat kalau ini adalah laptop/tablet, jadi untuk raw performance-nya nggak akan sama dibanding laptop konvensional. Hal ini cukup beralasan sih, karena demi menjaga suhu, bobot, dan ketebalannya. Meskipun performanya disunat, tapi bukan berarti dia jadi nggak kenceng lagi. Skor multi-core Cinebench R23-nya bahkan bisa nyentuh di 18 ribuan. Tapi hasil ini khusus yang demo unit ini ya. Untuk yang versi finalnya mungkin bisa lebih tinggi lagi dan lebih stabil performanya. Dan kalau aku pakai main GTA 5 dengan settingan very high, resolusi QHD+, dan mode grafis Natural Vision Evolve, dia bisa dapat frame rate sekitar 100-an fps. Untuk dipakai ngedit, ini juga udah pasti jaminan lega dan ngebut berkat Core i9 13 Gen dan RAM 32GB. Lanjut kita bahas ke bagian layar yang menurutku ini adalah salah satu layar IPS dengan kualitas terbaik. Karena dia udah pakai ROG Nebula Touch Display berukuran 13,4 inch, QHD+, 16:10, dan udah 165 Hz. Color gamutnya juga udah 99% sRGB dan 96% DCI-P3. Layarnya ini udah bisa bikin kita betah lama-lama karena dia tajam, cerah, warnanya akurat, dan juga smooth. Next untuk speakernya, menurutku ini udah cukup bagus, tapi nothing special. Mungkin karena faktor posisi speakernya juga yang menghadap ke samping. Dan selanjutnya kita bahas soal webcam dan kamera dari tablet ini. Yes, berhubung ini adalah laptop sekaligus tablet, jadi dia juga punya kamera di bagian belakangnya. Untuk webcam di sini resolusinya udah 1080p, sedangkan untuk kamera belakangnya di sini ya yang penting sekedar ada aja. Next kita bahas soal baterainya yang sayangnya agak mengecewakan untuk kelas laptop/tablet. Kapasitas baterai laptop/tablet ini tuh ada di 56 Wh. Untuk browsing dia bisa dapat sekitar 5 jam penggunaan, sedangkan untuk kerja berat dia cuma bisa dapat sekitar 1 jaman aja. Nah untuk chargernya sendiri dia udah pakai USB-C PD dengan adaptor di 130 watt. Fun fact aja, waktu itu aku dapet kesempatan dari Asus untuk interview langsung bareng tim dari Acronym. Tapi di video ini aku bakal rangkum dan jelasin aja tentang beberapa hasil interviewnya, biar durasinya nggak kepanjangan dan bisa mudah kalian pahami. Pertama, aku tanya soal apa itu Acronym dan apa yang bakal Acronym hadirkan di kolaborasi ROG Flow Z13 X Acronym kali ini. Nah, mereka jelasin tuh kalau Acronym ini adalah sebuah brand aparel atau fashion yang udah berdiri sekitar 20 tahun. Mereka punya tujuan untuk memungkinkan orang-orang bisa ngelakuin apa yang biasanya mereka nggak bisa lakuin. Dalam artian kita bisa ngelakuin banyak hal berbeda dengan produk fashion mereka. Acronym juga berharap mereka bisa ngasih sudut pandang yang unik di kolaborasi ini. Dan mereka juga berharap orang-orang bisa suka dengan apa yang mereka lakuin.
Kedua, aku juga tanya apakah ini adalah kolaborasi lanjutan dari Zephyrus G14 di 2020 atau ini bakal jadi suatu proyek kolaborasi yang baru. Nah, kata mereka, ini adalah kolaborasi lanjutan dari Zephyrus G14 di 2020 kemarin. Dan di kolaborasi ROG Flow Z13 ini, kita sebagai konsumer bakal bisa nilai seberapa rumit dan kreatif hasil kolaborasi mereka. Intinya, mereka memaksimalkan banget potensi dari ROG Flow Z13 ini. Mereka pun juga gak nyangka kalau bisa bikin kolaborasi sekeren ini. Ketiga, aku tanya, apakah ada kolaborasi ROG X akronim lain yang bakal rilis atau mungkin mereka mau bikin semacam series untuk ROG X akronim? Nah, di sini lucunya mereka cuma bilang let's see, alias lihat aja nanti. Kayaknya emang sengaja dirahasiain biar pada penasaran. Keempat, aku tanya pendapat mereka tentang gimana perkembangan inovasi dari Asus ROG sejauh ini. Nah, mereka bilang kalau ROG itu udah sering nunjukin ke mereka kalau ROG itu nggak pernah takut buat nerapin ide-ide baru. Bagi mereka, ROG Flow Z13 ini adalah ide yang langka, dan mereka juga merasa beruntung karena bisa saling bekerja sama. Mereka bilang kalau ngelihat ROG Flow Z13 ini kayak ngelihat laptop dari film-film masa depan gitu. Tapi bedanya ini benar-benar nyata dan bisa kita pakai, rasanya luar biasa. Dan yang terakhir, aku tanya gimana pendapat mereka tentang ROG Flow Z13. Apa yang jadi favorit mereka tentang device ini, khususnya dari segi fitur, teknologi, dan desain. Nah, menurut mereka, ROG Flow Z13 itu udah sepaket mencakup itu semua. Mereka merasa terpacu untuk bikin suatu produk yang sangat menarik secara keseluruhan. Mulai dari tipografinya sampai ke material yang dipakai itu semua dipertimbangkan dengan matang. Dan dari segi performanya pastinya juga dimaksimalkan. Semuanya itu disatuin jadi satu paket device yang sangat otentik dan juga spesial. Oke, jadi kesimpulannya ROG Flow Z13 akronim ini lebih cocok untuk siapa? Kalau menurutku dia ini cocok untuk kalian yang kerjanya mobile, seperti di cafe, di kampus, atau yang suka meeting bareng klien. Jadi desainnya bakal lebih bermakna gitu daripada sekedar jadi desktop replacement di setup. Apalagi buat kalian yang lebih suka tablet dengan OS Windows. Nah, satu alat ini aja udah bisa menyelesaikan dua kebutuhan kalian. Oke, that's it. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, and goodbye.